Jangan mengatakan bahwa orang buta tidak dapat dipidana. Woi bos, kamu telah memudohi kita bos. Dari mana dasarmu? Apa dasar hukumnya? Coba engkau sampaikan di sini. Jangan-jangan Anda asal berkuar. Jadi Gus jangan takut karena orang buta tidak bisa dipidana, Gus. Ya, nggak bisa dipidana. Emangnya di rumah sakit, di penjara nanti ada yang ngurusin, cebokin apa segala macam. Nggak bisa dipidana. Jadi goblok mereka itu. Secara hukum mereka nggak tahu. Ya kan? Nggak bisa. Ada itu undang-undangnya. Orang cacat itu yang nggak bisa melakukan misalnya makan sendiri, berak sendiri, itu nggak bisa dipidana, Pak. Ya itulah. Laporin bisa, tapi dipidana tidak akan kena. Ya Bu. Pemirsa, kepada pendukung Novi ataupun pendukung Agus, bahwa perbuatan baik seseorang itu merupakan perbuatan yang diharapkan oleh semua manusia di dunia ini. Mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh para kuasa hukum Agus Salim yang mengatakan bahwa memberikan bantuan, donasi ataupun bantuan secara cuma-cuma, hal itu merupakan yang harus kita apresiasi. Namun apakah itu benar atau tidak? Tentu kenyataan yang menjawab. Semua perbuatan pasti ada hikmah di dalam apa yang mereka harapkan dan juga apa yang mereka perbuat nantinya. Teman-temanku mengacu pada perkataan Alvinin yang mengatakan bahwa dia sebagai kuasa hukum, sebagai lawyer di sini membela Agus, memberikan bantuan hukum kepada Agus. Tentunya berdasarkan apa keterangan Alvin yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang buta yang dapat dipidana. Hal itu saya katakan kepada terkhusus kuasa hukum Agus bahwa apakah kalian ini tidak mengerti hukum atau sengaja membodohi masyarakat, atau kalian tidak mengerti hukum? Karena kita tahu bahwa kalian itu lawyer, seharusnya mengerti kebenaran hukum. Mengacu apa yang disampaikan oleh Alvini, saya rasa bahwa dia belum mengerti tentang pasal tersebut. Dan sampai saat ini kepada Bapak Alvini belum ada satupun undang-undang yang mengatakan bahwa orang buta tidak dapat dipidana. Kalau ada pasal tersebut, tolong sampaikan di mana bunyi tersebut. Yang disampaikan ataupun yang tertulis dalam sebuah undang-undang adalah perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Di mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di situ terdapat perlindungan hukum. Mengacu pada sebelumnya pada pasal KUH Perdata pasal 433. Di situ ada sebuah peristiwa sebelumnya, ada putusan MK. Kalau kita tahu bahwa bagaimana pertimbangan yang memiliki frasa yang berbeda terkait pasal KUH Perdata pasal 433 tersebut, bahwa pengadilan negeri memiliki pilihan apakah akan menetapkan yang bersangkutan berada di bawah pengampunan atau tidak. Sepanjang pengadilan negeri dimaksud didasarkan pada fakta hukum di persidangan, khususnya diperoleh dari hasil pemeriksaan ahli serta pertimbangan antara lain keterangan dan atau bukti dari dokter, psikolog dan atau psikiater, sebagai hal tersebut telah diatur. Oleh karena itu, bahwa pada dasarnya apakah Agus ini sudah keluar putusan pengadilan, sudah adakah pertimbangan pengadilan, sudah adakah keterangan ahli, sudah adakah keterangan dokter, sudah adakah keterangan psikiater terhadap dirinya bahwa dia sebagai penyandang disabilitas. Tentu kalau Anda mengatakan orang buta tidak dapat dipidana, Anda telah membodohi orang. Tidak ada satupun undang-undang yang mengatakan orang buta tidak dapat dipidana. Bagaimanapun kalau ketika dia buta tetapi dia masih waras, dia bisa beraktivitas, tetapi kita dapat menggugat, kita dapat memidanakan jika dia melakukan perbuatan pidana meskipun dia buta. Tetapi apakah seseorang itu penyandang disabilitas termasuk orang buta? Harusnya berdasarkan nanti putusan pengadilan. Tentunya yang disampaikan oleh Alvin artinya dia belum mengerti. Saya katakan bahwa belum mengerti Anda kebenaran hukum. Padahal gelarnya mungkin gelarnya sudah oke, tapi Anda tidak memberikan definisi, Anda tidak memberikan suatu frasa tentang kebenaran hukum yang sesungguhnya. Bapak Alvin, bahwa perlu Anda tahu bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang perlindungan ataupun tentang penyandang disabilitas, di situ terdapat hak penyandang disabilitas yang terdapat pada pasal 9. Saya bacakan kepada Bapak biar Bapak mengerti. 1. Hak keadilan dan perlindungan hukum
untuk penyandang disabilitas meliputi hak 1 huruf A atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta berhak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non-perbankan, memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan pengamanan atau pengembalian hak milik, memilih dan menunjuk orang yang mewakili kepentingan dalam hak keperdataan di dalam dan di luar negeri. Artinya bahwa apa yang seharusnya Anda sampaikan kebenaran hukum, Anda jangan asal ngomong. Anda harusnya memfilter dulu. Ketika Anda belum membaca sesuatu dulu undang-undang, ketika Anda menganalogikan sesuatu dialog yang membangun opini yang bukan opini yang sebenarnya, berarti saya katakan bahwa Anda belum mengerti kebenaran hukum sesungguhnya. Anda sebagai lawyer, oke, kita akui Anda jempol, Anda berani. Tapi apakah secara administrasi hukum, apakah secara teori hukum Anda telah mengerti sebuah kebenaran tentang orang buta tersebut? Dan sumber yang telah terjadi kepada Agus Salim klien Anda di sini berdasarkan sumber kejadian penyiraman air keras. Dan sampai saat ini, apakah putusan pengadilan setelah terjadinya putusan itu, apakah dalam putusan tersebut Agus Salim sebagai penyandang disabilitas setelah kejadian tersebut? Jangan mengatakan bahwa orang buta tidak dapat dipidana. Woi bos, kamu telah membodohi kita bos. Dari mana dasarmu? Apa dasar hukumnya? Coba engkau sampaikan di sini. Jangan-jangan Anda asal berkoar. Jangan-jangan Anda tidak tahu. Anda pun ngomong Anda undang-undangnya kok. Di mana? Saya jelaskan kepada Anda sekarang, itu pasal perdata. Pasal perdata, pasal 433 Junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Hal ini saya sampaikan kepada kita semua teman-teman, bahwa ada pengacara yang hanya berkoar-koar tetapi tidak mengerti tentang teori hukum, tentang administrasi hukum, tentang kebenaran hukum, sehingga terjebak dengan pernyataannya, sehingga tidak memfilter dulu, malu. Dan di sini apa yang telah disampaikan tadi, yang disampaikan oleh Farhad Abbas, oh ini Alfilin sebagai pahlawan kita. Oi, saya baru tahu bahwa Alfilin sebagai pahlawan kalian. Dari mana? Aduh, ini gagasan kalian hanya karena Anda maunya kalian. Kita nggak tahu besok atau kapan kalian akan bertentangan, kita nggak tahu. Tapi saya tidak akan menjustice kalian, tapi saya hanya mengatakan, bagaimana Anda mengatakan dia menjadi pahlawan kalian? Di mana? Di mana sumbernya dia menjadi pahlawan? Pahlawan kesiangan, pahlawan bertopeng, ataukah pahlawan sesungguhnya? Coba kalian jelaskan, Abang Farhad Abbas. Jangan asal berkata seperti itu. Artinya bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa inilah pahlawan saya hanya karena ada maunya. Banyak orang yang berkata, oh ini orang baik, ini orang yang terbaik dalam hidupku, hanya karena ada maunya, hanya karena kejadian. Tetapi setelah itu dia adalah musuhku. Kadang-kadang itu terjadi. Tapi dalam hukum kali ini saya katakan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Alfilin yang mengatakan bahwa orang buta tidak dapat dipidana, itu salah, dan tidak ada hukum yang melindungi orang buta. Tetapi penyandang disabilitas, apabila orang buta tersebut telah keluar putusan pengadilan bahwa dia sebagai penyandang disabilitas, maka itu dapat digunakan sebagai perkataan Alfilin. Tapi sepanjang orang buta itu tidak pernah keluar suatu putusan pengadilan bahwa orang tersebut merupakan penyandang disabilitas, maka dia tetap adalah sama subjek hukum, dan kebenaran hukum berlaku yang sama dengan dia meskipun orang buta. Oleh karena itu, Bapak Alfilin, ketika Anda ngomong, tolong difilter dan tolong engkau sampaikan secara kebenaran hukum. Jangan asal membangun opini yang tidak mendasar, yang tidak Anda dapat pertanggungjawabkan terkait kebenaran hukum. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Semoga ini bermanfaat, dan ini kalian share video ini, semoga Bapak Alfilin dapat mempertimbangkan tentang apa perkataan Anya tentang kebenaran hukum di negeri Republik Indonesia ini. Sekian.